Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam Bang. Ya, Malam jadi Bang. untuk malam hari ini kita bahas materi terakhir ya untuk KPP sebelum yaitu terkait yang namanya deret Taylor dan juga deret McLaurin. Jadi ini bagian terakhir dari materi terkait deret gitu ya. Jadi materi deret itu lumayan banyak ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi kalau di sebelum-sebelumnya, di bab yang sebelumnya sudah kita pelajari, itu kan kita hanya mempelajari fungsi ya, si ANX gitu. Kita hanya mempelajari si deret pangkat dari fungsi yang kita tulis dia sebagai eh, sigma dari ANX untuk N sama dengan satu dan hingga gitu. Nah, jadi kalau deret pangkat itu sebenarnya kan kita bisa gunakan untuk membangkitkan suatu fungsi ya dengan domain. Nah, di mana domainnya ini yang kita sebut dia sebagai interval kekonvergenannya. Artinya apa? Artinya ya fungsinya tadi itu dia hanya terdefinisi pada intervalnya itu. Nah, jadi kalau di materi yang ini kita akan mempelajari hal yang sebaliknya. Jadi kita akan menggunakan eh, suatu fungsi fx. Nah, ini akan kita tentukan dari pangkatnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi di sini dari pangkatnya itu dia bisa berupa dalam hanya x saja atau dalam bentuk fungsi x min c. Nah, kalau dia dalam bentuk x berarti ini pusatnya adalah x sama dengan nol. Sedangkan kalau dia x min c berarti pusatnya itu ada di titik x sama dengan c. Gitu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari sebenarnya pada malam hari ini. Nah, pusat di x sama dengan nol ini nantilah yang akan menjadi yang kita sebut sebagai deret Maclaurin. Ya, sedangkan untuk pusat yang x sama dengan c ini merupakan yang kita sebut dengan deret Taylor. Nah, jadi sebenarnya deret Maclaurin itu adalah kasus khusus dari si deret Taylor itu. Ya, yaitu ketika x-nya sama dengan. Nah, jadi apa sih sebenarnya deret Taylor ini gitu ya? Jadi deret Taylor itu adalah representasi suatu fungsi sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Nah, kalau kita punya bentuknya fx ya dengan suatu konstanta c ya, bentuknya seperti ini, sigma n sama dengan nol sampai tak hingga an kita kali x min c pangkat n. Nah, ini kalau kita jabarkan bentuknya akan menjadi A0 ditambah A1 X min C ditambah A2 kemudian X min C kuadrat ditambah A3 X min C pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa menentukan masing-masing nilai dari A0, A1, A2, A3 dan seterusnya ini untuk setiap N bilangan aslinya ini gitu. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita bisa melakukan yang namanya menentukan turunannya hingga turunan yang ke n dari si fungsi fx-nya ini gitu. Nah, kalau misalkan kita turunkan fungsinya tadi, ya, tadi kita punya bentuk fungsinya, sorry, fx ya, tadi fx ada. Berarti tadi kita punya fx-nya itu dia adalah A0, kemudian ditambah A1 x min C ditambah A2 X min C kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, kalau kita turunkan ya satu kali berarti kan kita menurunkan terhadap X ya. Jadi kita mencari turunannya terhadap X. Berarti ddx dari fx-nya. Nah, tentu kalau kita turunkan ini kan si A0 ini sebagai konstanta ya. Maka tentu turunannya sama dengan nol gitu ya. Nah, kemudian turunan dari X min C ya, tentunya ini turunannya adalah satu ya. Jadi kita bisa tulis sebagai A1 dikali dengan satu. Nah, kemudian yang sama ini juga ya berarti ini tinggal 2 dikali A2 dikali X min C pangkat satu. Berarti sebagai 2A2 X min C. Nah, begitu seterusnya kita bisa dapatkan nilainya ya sampai eh ya tak hingga gitu karena tadi jumlahnya ada tak hingga.
Nah, kemudian kalau kita mau cari turunan keduanya, berarti kita tinggal turunkan persamaan yang turunan pertama ini ya, ddx dari si f aksen satunya. Nah, turunan dari A1 tentunya menjadi nol ya, sehingga turunan dari yang ini itu tentunya adalah tinggal si 2A2 ini. Nah, 2A2 itu bisa kita tulis bentuknya menjadi 2 faktorial dikali A2, yaitu 2 dikali 1 ya. Nah, kemudian yang ini berarti turunannya, turunan dari 3 A3 X min C kuadrat ya. Berarti ini duanya turun ya, jadi 2 dikali 3 dikali A3 dikali X min C, berarti pangkatnya menjadi pangkat 1. Nah, 2 dikali 3 itu kan bisa kita nyatakan sebagai 3 faktorial ya. Karena 3 faktorial itu kan dia adalah 3 dikali 2 dikali 1. Jadi sama saja. Nah, begitu seterusnya, ini bisa kita selesaikan ya, sampai nanti di akhir, sampai tak hingga ya, kita tuliskan cukup beberapa saja. Nah, kemudian kita juga bisa cari turunan ke tiganya, ya, kita turunkan lagi, nanti akan didapat dia 3 faktorial dikali dengan A3 ditambah 4 faktorial A4 X min C dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi kelihatan sebenarnya polanya bahwa sebenarnya ya turunan ke n-nya itu kita bisa tuliskan bentuknya dalam bentuk seperti yang ini. Ya, di mana turunan ke n-nya itu adalah n faktorial dikali an ditambah n plus 1 faktorial ya dikali dengan a n plus 1 x min c ditambah 3 dikali 4 dan seterusnya sampai dengan n plus 2 dikali a n plus 2-nya x min c kuadrat dan seterusnya. Nah, jadi dari sini ya ketika kita substitusikan ya, jadi kita substitusikan di sini kita cari nilai dari si fc-nya ya, maksudnya turunan kn pada titik C ya, maka kita bisa dapatkan yang pertama tentunya A0 itu dia sama dengan FC. Kenapa kita bisa tahu bahwa A0 itu sama dengan FC? Ya, berarti ketika tadi kita masukkan si nilai X sama dengan C ke dalam fungsinya, itu akan menjadi A0 ditambah A1 dikali X min C. Nah, X-nya ini kita ganti dengan C. Ya, jadi C dikurang C itu kan dia nilainya 0. Jadi untuk setiap suku dimulai A1 sampai A seterusnya ini, maka dia akan menjadi 0 nilainya. Sehingga yang tersisa adalah FC-nya itu sama dengan A0. Nah, ini yang pertama yang kita punya di sini. Nah, kemudian ketika kita substitusikan C, ya, X sama dengan C ke turunan pertamanya, tentunya kita akan punya bentuknya adalah A1 saja. Karena di sini dia akan menjadi 0 di setiap X min C-nya. Nah, begitu seterusnya, sehingga kita dapat sebenarnya secara umum bahwa nilai dari AN itu adalah turunan ke N pada titik C, kita bagi dengan N faktorial. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu bisa dipahami bagaimana kita menentukan nilai-nilai dari si A1, A2 sampai dengan AN ya. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita lanjut? Belum? Oke, masih bingung di bagian. Oke, gini ya. Eh, kita perhatikan bentuk dari si fungsinya ini, si fnx ini. Jadi tadi kan sebenarnya kita udah nemuin polanya gitu ya. Bahwasanya fnx itu sama aja dengan n faktorial dikali an ditambah n plus 1 faktorial dan seterusnya ini. Gitu ya. Nah, kita coba substitusikan ya x sama dengan c ke persamaannya. Berarti kan kita punya bahwa fn c, nah ini sama dengan n faktorial dikali an ditambah. Nah, perhatikan bentuk yang ini kan dia mengandung unsur x min c. Di sini x min c kuadrat dan seterusnya. Nah, di mana ketika kita buat x sama dengan c, maka nilainya menjadi apa? Tentu nilainya menjadi nol. Jadi sesuatu yang dikali nol itu kan hasilnya nol. Nah, jadi setiap suku ini yang ini sampai tak hingga itu dia nilainya akan nol. Jadi kita hanya punya bentuknya adalah fnc atau turunan ke n pada titik c itu sama saja dengan n faktorial kita kalikan dengan an.
Nah, dari sini kita perolehlah bahwa si AN-nya itu dia adalah turunan ke N pada titik C kita bagi dengan N faktorial. Seperti itu. Begitu. Siapa tadi namanya? Pak Audrian. Oke. Nah, jadi karena kita sudah punya bentuk KN-nya, kita bisa eh, representasikan bentuknya tadi, ya. Di mana kan tadi kita punya bentuk fx-nya di awal kita definisikan sebagai ini ya, AN dikali X min C pangkat N. Nah, di mana tadi kita udah dapat bentukan dari AN-nya ya, bahwasanya tadi diperoleh AN itu dia sama dengan turunan ke N pada titik C, ya, kita bagi dengan N faktorial. Nah, jadi bentuknya itu menjadi seperti ini. Nah, jadi dari Taylor yang kita bentuk itu menjadi seperti ini ya. Bahwasanya fx-nya itu adalah turunan ke n pada titik c dibagi dengan n faktorial, ya. Kemudian dikali x min c pangkat n. Nah, kalau kita masukkan masing-masing nilainya ya dimulai dari 0 sampai tak hingga, maka bentuknya menjadi fx sama dengan fc ditambah f aksen c per 1 faktorial kita kali x min c ditambah f turunan kedua ya, turunan kedua pada titik c dibagi 2 faktorial dikali x min c kuadrat dan seterusnya sampai dengan tak hingga gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti inilah bentukan eh, umum dari si deret Taylor ini tadi. Kalau misalkan fungsinya yang kita definisikan tadi seperti ini, AN X min C pangkat N. Nah, ada suatu teorema yang membantu kita di deret Taylor ini, yang namanya itu adalah teorema ketunggalan. Ya, tadi kita sudah menguraikan bahwa bentuknya itu menjadi seperti ini ya. Fx sama dengan F0 ditambah, A0 ditambah A1, X min C ditambah A2, X min C kuadrat, dan seterusnya. Dengan tadi nilai AN-nya itu kita punya bentuknya adalah si F turunan ke N pada titik C kita bagi dengan N faktorial. Gitu ya. Atau, nah yang tadi kita sudah definisikan juga bahwasannya kita bisa ubah bentuknya bahwa fx-nya tadi itu menjadi seperti ini ya. Si fc ditambah f aksen c per 1 faktorial dikali x min c dan seterusnya ini. Nah, jadi deret inilah yang kita sebut sebagai deret Taylor ya dari fungsi fx di sekitaran c atau berpusatnya di x sama dengan c. Nah, kalau misalkan c-nya itu dia sama dengan 0, ya, maka itu kita sebut dengan deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin itu bisa kita tulis sebagai apa? Berarti kalau deret Maclaurin itu kita tulis sebagai FC ditambah F aksen C per 1 faktorial dikali X ya. Kemudian ditambah F double aksen C per 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu bentukannya. Tinggal kita ganti si nilai C-nya itu sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, oke, kita punya bahwa tentu pertanyaannya adalah tentukan deret Taylor untuk fx sama dengan 1 per x plus 2 dengan pusatnya adalah x sama dengan 1. Oke, jadi kita punya di sini pusatnya x sama dengan 1, kemudian fx-nya itu bentukannya seperti ini. Nah, kita bisa cari dulu turunan ke n-nya itu dia seperti apa gitu. Nah, kalau kita punya fx-nya bentukannya seperti ini, berarti kalau kita mau cari f aksen x-nya, berarti berapa nih turunan dari ini? Berarti kan ini bentuknya sama saja dengan x plus 2 pangkat min 1 ya. Berarti turunannya adalah min 1 x plus 2 pangkat min 2. Atau kita tulis sebagai min 1 per x plus 2 kuadrat. Ya, seperti ini. Ini adalah turunan pertamanya. Kemudian kalau turunan keduanya, berarti turunan kedua kita turunkan lagi ya. Berarti min 1 dikali dengan min 2 itu menjadi 2. Kemudian X plus 2 min 3 ya. Sama dengan 2 per X plus 2 pangkat 3. Nah, kalau kita turunkan sekali lagi untuk melihat polanya ya. Berarti turunan ketiganya ya. Triple aksennya. Berarti ini adalah sama aja dengan 2
dikali dengan min 3 dikali X plus 2 pangkat min 4. Atau sama aja dengan 2 dikali min 3 dibagi dengan X plus 2 pangkat min 4. Nah, jadi secara umum sebenarnya ya bisa kita lihat ya, kalau misalkan dia itu pada turunan yang ganjil, di sini dia nilainya negatif ya. Sedangkan kalau misalkan dia ini genap, maka dia nilainya positif. Ya, jadi ini deretnya menjadi deret ganti tanda ya bentuknya. Nah, untuk mengkonfirmasinya boleh dicari lagi nih, ditentukan nilai dari turunan keempatnya. Ya, itu berapa? Berarti turunan keempatnya kalau kita ikutkan ini berarti menjadi 2 dikali min 3 dikali min 4 ya dibagi dengan X plus 2 pangkat. Oke, sorry, ini bukan min 4 ya. Ini harusnya sudah 4 karena kita buat dia di bawah. Ini pangkat 5 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya secara umum kita akan punya bahwa ya ini kan tadi bentukannya ini adalah min satu ya. Kemudian ini 2 kemudian ini 2 dikali min 3 ya sama saja sebenarnya ini dengan min satu kita kali dengan satu dikali 2 dikali 3 gitu ya. Dibagi dengan X plus 2 pangkat 4. Nah, kemudian yang ini juga sama aja nih. Berarti ini dia kita tulis sebagai 1 kali 2 dikali 3 dikali 4 dibagi dengan X plus 2 pangkat 5. Nah, artinya apa? Turunan ke n-nya secara umum itu, ya kalau misalkan kita substitusi ke nilai x-nya sama dengan satu itu bentuknya menjadi seperti ini. Bahwa fn satunya itu adalah min satu pangkat n, ya, dikali n faktorial dibagi dengan 3 pangkat n plus satu. Ya, bisa kita lihat sebenarnya polanya dari sini, yang turunan keempat ini kelihatan lebih jelas ya. Bahwasanya ini kan sama aja dengan 4 faktorial dibagi dengan X plus 2 pangkat 4 plus satu. Ya, ini turunan yang keempat ya. Kalau kita ganti dia menjadi N, berarti kan harusnya menjadi N faktorial dibagi satu ditambah 2 itu menjadi 3. Kemudian ini 4 tambah satu menjadi N tambah satu. Nah, kenapa kita tambahkan dengan min satu di sini? Ya, karena tadi polanya kita bisa lihat bahwasannya dia berganti tanda. Yang awalnya dia negatif, positif, negatif, positif. Jadi kita tambahkan min satu pangkat N. Nah, berarti dari sini kita punya bentukan dari AN ya. Ingat tadi AN itu adalah turunan ke N kita bagi dengan N faktorial. Ya, berarti si Fn-nya ini kita bagi dengan n faktorial sehingga n faktorialnya akan menghilang. Gitu ya. Kalau kita bagi dengan n faktorial, ya berarti ini kita kali dengan satu per n faktorial. Nah, jadi dia hilang. Nah, jadi bentuk AN-nya itu adalah min satu pangkat n dikali satu per 3 pangkat n plus satu. Ya. Nah, karena tadi itu katanya dia pusatnya di satu, berarti bentuk dari deret Taylor-nya itu menjadi seperti ini ya. AN dikali X min C pangkat N, tadi C-nya adalah satu, AN-nya tadi sudah kita dapat bentuknya ya, min 1 pangkat N, satu per 3 pangkat N plus satu dikali X min satu dipangkatkan N gitu. Jadi seperti inilah bentuk dari deret Taylor-nya untuk fungsi Fx sama dengan satu ditambah sorry, 1 dibagi X plus 2 yang pusatnya adalah di X sama dengan satu. Seperti itu. Oke. Untuk contoh ini, ada yang mau ditanyakan, bisa dipahami bagaimana proses kita menentukan bentuk dari deret Taylor-nya? Bang mau nanya boleh nggak? Boleh. Yang udah F turunan ketiga, di situ saya udah mulai bingung bang. Boleh nggak Oke. kayak dijelasin lebih rincinya gitu? Oke, sebentar ya. Kalau ini, oke. Ini nggak ada space-nya. Bentar, saya buat ini dulu ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Saya coba. Di, bentar ya, saya coba ininya dulu.
Oke, ini kelihatan? Kelihatan, Bang. Oke, kita coba ulang ya. Nah, tadi kita punya bentukan dari si fx-nya. Fx-nya itu adalah, apa tadi bentuknya? Sebentar. Bentuknya adalah 1/x+2 ya. Atau ini sama saja dengan x+2 × (-1). Oke. Nah, berarti kalau kita cari turunan pertamanya, f aksen x, berarti kan kalau turunan, ingat ya bentuk fungsi fx sama dengan x⁻n, maka f aksen x-nya itu adalah n dikali x⁻n-1. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini, berarti ini kita turunkan ya, berarti -1, kita kali dengan x+2, ya, turunan dari x+2 ini kan sebenarnya tetap 1 ya, karena di sini cuma konstanta. Nah, pangkatnya berarti -1 dikurangin 1 berarti menjadi -2. Ini -2 ya. Atau bentuk lainnya ini bisa ditulis sebagai -1 dikali 1/, x+2 × 2. Oke, sampai sini aman? Aman, Bang. Oke. Nah, kita turunkan sekali lagi turunan kedua ya. Jadi kita turunkannya itu